wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazrian Jikri Fajduani dari kelas D3TT4303 dengan NIM 6705194049. Di video kali ini saya akan menjelaskan kembali apa yang telah saya dapatkan pada praktikum modul 3 di mata kuliah SKW atau Sistem Komunikasi Optik. Nah, pada modul ketiga ini yang berjudul Optical Time Domain Reflectometer atau OTDR dan Optical Power Meter atau OPM. Nah, untuk tujuan praktikum tadi, yang pertama itu untuk mampu mengenal, mengetahui dan memahami alat ukur OPM dan juga OTDR. Yang kedua, dapat mengetahui fungsi kerja OTDR dan juga OPM. Yang ketiga, kita mampu mengaplikasikan OTDR dan OPM pada suatu link FTTH. Yang terakhir, tujuannya itu untuk mengetahui dan juga menganalisa kejadian-kejadian pada link FTTH. Nah, ada pula OTDR sendiri, atau biasa yang disebut dengan Optical Time Domain Reflectometer, itu merupakan alat yang berfungsi untuk mengevaluasi suatu serat optik pada domain waktu. Ada juga prinsip kerja dari OTDR itu berdasarkan pada prinsip hamburan balik atau biasa yang disebut backscattering. Nah, nanti dari sinyal yang menjalar pada serat optik, adapun kemampuan atau fungsi dari OTDR itu yang pertama dapat mengukur berbagai jenis loss kabel, yang kedua itu menentukan jenis kerusakan dan juga menentukan letak atau jarak yang cukup jauh. Kita juga dijelaskan mekanisme kerja OTDR itu ada beberapa syarat. Yang pertama itu sinyal cahaya dimasukkan ke dalam serat. Kedua, sebagian sinyal nantinya akan dipantulkan kembali dan juga nanti akan diterima oleh penerimanya. Ketiga, sinyal balik yang nanti diterima itu akan dinyatakan sebagai loss. Dan juga yang terakhir, waktu tempuh sinyalnya itu digunakan untuk menghitung jarak. Ada pula istilah-istilah yang digunakan pada OTDR. Yang pertama itu ada dead zone, yang kedua itu ada dynamic range, yang ketiga itu ada event zone, yang keempat itu ada end of fiber. Nah, ada pula tadi kan sudah OTDR, yang kedua itu ada OPM atau biasa yang dikenal dengan optical power meter. Nah, optical power meter ini merupakan peralatan penting yang berfungsi untuk pengaturan daya dalam sistem komunikasi fiber optik. Nah, ada pula jenis-jenis dari OPM ini itu menggunakan yang pertama ada yang menggunakan bahan semikonduktor, fotodetektor seperti silikon, ada juga yang menggunakan germanium atau indium gallium arsenic. Nah, itu tergantung pada panjang gelombang yang digunakannya. Lalu ada pula pengukuran daya dengan OPM. Peralatan yang dibutuhkan buat pengukurannya itu melakukan itu ada beberapa. Yang pertama itu ada menggunakan OPM atau biasa yang disebut optical power meter. Terus juga bisa menggunakan OLS atau optical lag source dan juga pembersih konektor. Terus ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan pada saat kita pengukuran daya menggunakan OPM. Yang pertama, itu sebelum kita melakukan pengukuran, kita diharuskan melakukan terlebih dahulu kalibrasi pada alat OPM-nya. Nah, itu fungsinya itu untuk mengetahui besar daya laser yang dipancarkan oleh laser source tersebut. Lalu yang kedua, yang perlu diperhatikan itu adalah harus menghubungkan lag source dengan optical variable attuator pada sisi input dan power meter pada sisi output. Lalu yang ketiga itu yang perlu diperhatikan, optical variable attuatornya dipakai sebagai pengganti rugi-rugi yang terjadi di sepanjang saluran. Yang terakhir itu nyalakan lag source untuk menambahkan atau menembakkan laser ke power meter. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.